Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 28. Tuhan perisaiku, dari Daud. Kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang akan mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah Mazmur pada pagi hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan adalah perisai umat-Nya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7. Air susu dibalas air tuba. Peribahasa ini biasa digunakan untuk menggambarkan kebaikan yang tidak selalu dihargai dan dibalas dengan kebaikan.
Bahkan, kebaikan yang dilakukan dibalas dengan kejahatan. Hal ini tentu menjadi tantangan di dalam melakukan kebaikan. Biasa menimbulkan kekecewaan dan luka hati, sehingga tidak mau lagi melakukan kebaikan. Bagaimana mengatasi perlakuan dan dampak kebaikan yang tidak berbalas? Mari belajar dari pemazmur. Pemazmur mengalami penderitaan akibat perlakuan orang-orang yang berbuat jahat padanya. Ia pun menyikapi kejahatan itu dengan mendoakan para pelaku. Ia menyerahkan para pelaku kejahatan kepada Allah dan meminta Allah berperkara dengan mereka. Pemazmur yakin bahwa Tuhan mendengar doanya. Tuhan mendengar hal ini, menenangkan dan menguatkan pemazmur, sehingga ia bersaksi bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisainya. Kebaikan yang kita lakukan tidak selalu dihargai. Bahkan bisa jadi dibalas dengan tindakan yang menyakitkan. Akibatnya kita menjadi terluka dan kapok untuk berbuat baik. Kita mungkin juga tergoda untuk membalas kejahatan itu dengan yang jahat. Pemazmur memberi opsi lain. Doakanlah mereka yang menyakiti kita. Percayalah Allah mendengar dan tidak akan tinggal diam. Tuhan telah menjadi perisai dan kekuatan bagi pemazmur. Ia juga adalah perisai dan kekuatan kita, umat-Nya. Ia melindungi dan menyelamatkan kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih sayang-Mu kepada kami, pada keluarga kami, dan juga orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, di dalam bulan keluarga ini kami semakin merasakan kasih setia Tuhan bagi keluarga kami. Kehadiran-Mu senantiasa kami sadari, ya Allah, yang terus menolong, menopang, meneguhkan, dan memelihara hidup kami tiap keluarga. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan yang ada di tiap keluarga. Engkau yang tahu persis apa yang kami pergumulkan. Persoalan-persoalan hidup dan juga segala sesuatu yang menjadi harapan dan cita-cita setiap orang. Berkatilah ya Allah, supaya pergumulan yang kami alami justru membuat kami semakin merasakan cinta kasih Tuhan bagi hidup kami. Biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan ketika semua pergumulan yang kami hadapi boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan dan segala harapan dan cita-cita kami pun kami wujudkan di dalam Tuhan supaya boleh senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang ringan maupun yang berat, yang membutuhkan tenaga ekstra untuk pengobatan yang harus terapi, yang seolah-olah tanpa harapan dalam sakitnya. Tetapi Tuhan yang mau memberikan pengharapan dan kesembuhan dan pemeliharaan bagi orang yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan di masa pandemi ini untuk mereka yang harus isoman. Tuhan memberkati dan tetap memberikan sukacita di hati mereka, sehingga masa isoman segera berakhir dan mereka dapat segera pulih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memanggil dan Engkau mengangkat para pelayan-Mu menjadi murid putra-Mu Yesus Kristus.
Kiranya para pelayan terdorong untuk semakin melayani gerejamu. Berilah mereka karunia Roh Kudus-Mu agar tetap tekun, setia, dan bersemangat ambil bagian dalam hidup gereja. Semoga iman, harapan, dan kasih para pelayan-Mu semakin Kau sempurnakan, sehingga mereka mampu terlibat aktif dalam membangun gereja Kristen Indonesia di Perumnas ini yang signifikan dan relevan, penuh dengan kesetiakawanan dan kemandirian. Semoga dalam keterlibatan hidup menggereja dan bermasyarakat, jemaat-Mu dan pelayan-Mu semakin mencintai-Mu, agar dalam hidup dan perjuangan kami masing-masing, Kau hadirkan dan Kau wujudkan secara nyata diri-Mu sendiri yang mengasihi dan mencintai. Ya Bapa di surga, bantulah kami melaksanakan tugas perutusan kami, sesuai tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Kami pun berdoa untuk program kerja gereja yang sudah dibentuk. Kiranya Engkau yang memampukan kami, para pelayan-Mu dan juga jemaat-Mu, untuk menghadirkan Kristus bagi sekitar kami, agar segala sesuatu yang sudah kami rencanakan untuk melayani sesama kami boleh berdampak bagi banyak orang. Bapa, tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa. Pertolongan-Mu dan kekuatan dari-Mu yang memampukan kami untuk melayani tugas pelayanan ini. Kiranya Engkau yang sempurnakan kami untuk semakin serupa dengan-Mu melayani sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Bapa, menyambung pokok doa kami malam ini, kami rindu Tuhan mendoakan pemerintah kami, bahwa pada saat ini tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik adalah salah satu indikator meningkat atau tidaknya pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya. Meningkatnya pelayanan rakyat yang baik dan sepenuh hati merupakan salah satu pembuktian dari kinerja pemerintah, sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga mendoakan akan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Biarlah Kau berkati upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan percepatan vaksinasi, yaitu dengan mengerahkan seluruh pihak-pihak yang terkait, dan tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan, tetapi juga intervensi dari pihak lainnya, agar pandemi segera berlalu, dan kiranya Tuhan menolong.